Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sai Frida Rezeki dengan nomor NIM 0305202056. Pada video ini saya akan membahas tentang materi kutipan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Pengertian dari kutipan. Kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan, yang diambil dari berbagai sumber seperti media cetak, online, atau audio. Kata kutipan berdasarkan KBBI memiliki arti pungutan atau petikan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi atau non-fiksi. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. 2. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang diambil inti sarinya saja. Kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau inti sarinya saja. Pembahasan yang ketiga, teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Kutipan langsung untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. A. Kutipan terintegrasi dengan teks. B. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. C. Jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. D. Mencantumkan sumber referensi. Untuk kutipan yang lebih dari 4 baris, memiliki cara penulisan sebagai berikut. A. Kutipan dipisahkan dari teks utama. B. Kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. C. Kutipan ditulis 1 spasi, walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Untuk kutipan tak langsung, karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini dapat dilihat dari teknis penulisannya sebagai berikut. A. Terintegrasi dengan teks utama. B. Teks diapit oleh tanda kutip. C. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitu jika 1,5 atau 2 spasi. D. Mencantumkan sumber kutipan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, teknik mengutip berdasarkan penulisannya. Yang pertama, catatan dalam tubuh atau body note. Catatan tubuh atau body note yang dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelas. Untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. 2. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusun daftar bacaan atau biografi. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Untuk unsur catatan kaki yaitu A. Nomor petunjuk. Nomor petunjuk letaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkesinambungan. B. Nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan gelar yang dicantumkan. C. Judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang D. Data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit.
E. Halaman-halaman ditulis di akhir catatan kaki, disingkat dengan HLM atau HAL, yang kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Dan pembahasan yang kelima, kiat-kiat mengutip menerangkan kutipan. 1. Dalam menerangkan kutipan, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangan atau dengan mengaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. 2. Memperkuat gagasan dengan kutipan. Dalam memperkuat gagasan, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis. 3. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. 4. Membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan yakni konsepnya sama. Dalam membandingkan beberapa kutipan, dari kesamaan tersebut penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi, yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.